Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa, kemudian Ustadz Salman SE selaku Ketua FKSMM, kemudian seluruh jajaran pengurus segenap BKM Masjid Nurul Iman yang kami muliakan, Bapak-bapak, Ibu-ibu, seluruh yang hadir pada subuh yang mulia ini, yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau biasanya protokol bilang acara selanjutnya ceramah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz yang sengaja kita undang. Ini hari Ustadznya nggak sengaja diundang. Sebagaimana tadi disampaikan, seyogianya yang bertausiah subuh ini adalah ayahanda saya, Ustadz Haji Irfan Yusuf atau Ustadz Rahul. Tapi ayahanda saya ini masih menjadi karyawan di salah satu perkebunan anak perusahaan PTP 2, Pak. Namanya Langkat Nusantara Kepong. Dan beliaulah koordinator agamanya di perusahaan itu. Kebetulan qadarullah pagi ini akan ada pelaksanaan MTQ sekebun atau perkebunan ya, se-LNK. Jadi beliaulah yang mengkoordinir seluruh persiapan acara. Saya juga dari sini langsung menyusul ke sana karena saya menjadi salah satu dewan hakim pada MTQ tersebut. Jadi titip salam ayahanda kami kepada Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf, mudah-mudahan lain waktu bisa ketemu dengan beliau. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebagaimana tadi sudah disampaikan juga oleh Ustadz Salman bahwa sebentar lagi kita akan kembali berhari raya yang kita sebut dengan Idul Adha atau Idul Kurban, yang mana sama-sama kita tahu bahwa syariat ibadah yang ada di bulan Dzulhijjah ini, baik hajinya maupun kurbannya, sangat identik dengan kisah hidup Nabi Ibrahim dan keluarganya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada orang kaya, saya tanya, Pak, Bapak duit banyak, kenapa sekalipun belum pernah ke Mekah? Jawabannya gini, Pak, kemana lah Ustadz, belum dipanggil Allah katanya. Jadi ini kuluruskan Pak ya, syariat haji ini bukan dari Nabi Muhammad, melainkan sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Setelah membangun Ka'bah, Ka'bah itu batunya diambil dari sebuah bukit namanya Jabal Abi Kubais. Jadi Ka'bah itu batunya bukan dari surga. Yang dari surga Hajar Aswad dan Makom Ibrahim. Yang batunya dipijak Nabi Ibrahim, ada bekas telapak kakinya untuk membangun Ka'bah yang ditaruh di dalam sangkar emas. Jadi kalau batu yang dibangunkan Ka'bah itu diambil dari bukit Jabal Abi Kubais. Setelah membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim itu naik ke atas Jabal Abi Kubais, menyerukan panggilan haji kepada seluruh umat manusia, baik yang udah hidup waktu itu maupun yang belum lahir, termasuk kita. Jadi dari zaman Nabi Ibrahim kita udah dipanggil untuk ke sana. Jadi jangan punya duit belum ke sana, alasannya belum dipanggil Allah. Memang dia yang nggak mau memenuhi panggilan Allah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sangat identik dengan kisah hidup Nabi Ibrahim dan keluarganya. Jadi ini hari kita cerita sejarah lah, walaupun Bapak Ibu sebagian mungkin banyak sudah pernah dengar kisah ini. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi Ibrahim ini dulu lahir pada zaman kekuasaan seorang raja yang zalim.
Namanya Namrud. Ayahnya adalah seorang pembuat patung berhala yang disembah oleh masyarakat pada saat itu. Yang berhala-berhala itu dikumpulkan di istana Raja Namrud. Nama ayahnya Azar. Anaknya akan jadi nabi, ayahnya pembuat patung berhala. Jadi ini Pak, di dalam masyarakat kita ada juga rumah tangga macam begini modelnya. Anaknya rajin ke masjid, anaknya hafiz Quran, anaknya saleh, tapi bapaknya kerjanya di warung berjudi. Bapaknya nggak mau ibadah. Bapaknya jauh dari Allah. Ini ada model gini. Ada juga yang macam ke rumah tangganya Nabi Nuh. Nuhnya Nabi. Tapi salah satu anaknya Kan'an durhaka kepada Allah, kafir, begitu juga dengan istrinya. Ada juga yang begini kan Pak. Ayahnya pengurus masjid, ayahnya taat ibadah, tapi anaknya narkoba, mabuk, judi, meteng DCA, ya kan? Ada nih model gini. Ada rumah tangga macam rumah tangganya Fir'aun, Pak. Fir'aunnya pasti masuk neraka, tapi istrinya Asiyah pasti masuk surga. Beriman kepada Allah, tapi suaminya kafir dan ngaku Tuhan. Ada juga Bu model gini. Ada suami ibu kayak Fir'aun. Aku yakin ada ini, cuman kan nggak mungkin ngaku ibu. Tahunya aku pakai jilbab warna apa orangnya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka salah satu rumah tangga yang paling ideal itu adalah rumah tangganya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahimnya seorang nabi, anaknya juga kelak akan jadi nabi, kemudian istri-istrinya juga solihah. Begitu juga dengan rumah tangganya Nabi Muhammad SAW. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada masa kekuasaan Raja Namrud itu balik nggak balik macam masa Fir'aun. Dia dibisikkan oleh ahli-ahli nujum di sekelilingnya atau dukun-dukun di sekelilingnya bahwa suatu saat akan lahir seorang pemuda yang meruntuhkan kekuasaannya. Karena takut kekuasaannya runtuh, akhirnya dia buat peraturan macam peraturan Fir'aun. Siapapun yang melahirkan bayi laki-laki, maka bayi itu harus dibunuh. Itu peraturannya. Bahkan ada peraturan lagi. Karena dia takut makin banyak ibu-ibu yang hamil, maka Namrud bikin peraturan suami istri nggak boleh sering-sering berhubungan. Nah, Bapak masih syukurlah hidup zaman Prabowo. Sedino telung kali seiso Bapak. Kalau Bapak hidup zaman Raja Namrud, suntuh Bapak. Gak boleh sering-sering berhubungan. Karena takut makin banyak yang hamil, makin besar potensi lahir anak yang ditakuti ini. Memang Nabi bilang, sekarang pun ada juga pemimpin yang macam Namrud. Ada juga. Kata Nabi, ya'ti 'alan nasi zamanun. Akan datang suatu zaman nanti ru'asa'uhum kal asad. Pemimpinnya seperti singa. Bapak boleh cek. Ke hutan manapun Bapak pergi, pasti rajanya singa. Padahal hutan nggak pernah bikin pemilu. Tapi singa nggak mau tahu. Dimanapun hutan, rajanya harus singa. Karena singa jadi raja bukan dasar kebenaran, melainkan dasar kekuatan. Yang penting kuat, punya power, maka jadi pemimpin. Tuh, pemimpin mentalnya mental singa. Tapi kalau pemimpin punya mental singa, dia bukan malah melindungi rakyatnya, tapi makanin rakyatnya. Ya, kambing itu kan termasuk rakyat hutan, Pak. Tapi dimakan sama rajanya, sama singa.
Rusa itu juga rakyat hutan, tapi dimakan sama rajanya. Makanya mudah-mudahan kepala desa kita tidak seperti singa yang melindungi rakyatnya, bukan malah memakan rakyat. Wa wuzara'uhum kadhi'ab. Menteri-menterinya, wakil-wakilnya yang ada di sekeliling pemimpin itu kadhi'ab, seperti serigala. Jadi Pak Kades ini harus hati-hati juga sama orang-orang di sekeliling Pak Kades. Jangan sampai nunjuk orang kepercayaan seperti serigala, wataknya licik. Serigala ini karena dia nggak bisa dapat kekuasaan dengan kekuatannya, karena kekuatannya tidak sekuat singa, maka dia pakai otaknya, kecerdikannya. Maka serigala kalau mau makan ayam, dia pakai kostum ayam. Mau makan kambing, dia pakai kostum kambing. Maka ada istilah serigala berbulu domba. Kemudian waqudatuhum kalkilab. Hakim-hakimnya, penegak-penegak hukumnya seperti anjing. Ada Pak di Indonesia penegak hukum kayak anjing Pak. Bapak yang bilang ya. Anjing itu Pak, dia hanya tunduk sama yang memberikan dia daging Pak. Anjing mana bisa membedakan mana maling, mana tamu? Tamu datang, kalau nggak ngasih daging, digonggong. Maling datang, ngasih daging, anteng dia Pak. Nah, banyak penegak hukum di Indonesia mentalnya seperti anjing. Hanya membela orang yang ngasih dia daging Pak. Kita nggak demon ini bukan. Kita pengajian. Ini kalau otak-otak setengah mu nggak sampai ini Bu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya kata Nabi, wa katsirun nasi yauma idzin kal aghnam. Akhirnya rakyat-rakyatnya akan seperti domba, seperti kambing. Kambing ini Pak, tak punya daya upaya, pasrah, nggak bisa bikin apa-apa. Digiring ke lapangan, mbe. Di kandang ya mbe. Mau dipotong pun ya mbe. Udah pasrah aja. Nggak bisa bikin apa-apa, tinggal ikut aturan aja. Jadi begitulah yang terjadi pada zaman Raja Namrud. Nah, ayahnya Nabi Ibrahim yang bernama Azar, setelah Nabi Ibrahim lahir, dia pun perang batin, Pak. Satu sisi, dia pengen taat sama raja sebagai atasannya. Di sisi lain, naluri seorang ayah tak mungkin sanggup membunuh anak kandungnya. Akhirnya, dia sembunyikan Ibrahim yang masih bayi di dalam sebuah gua. Tapi prinsipnya apa? Ditaruh di gua, hidup ya syukur, meninggal ya wis. Karena dirawat dia di rumah pun bakal meninggal, bakal dibunuh sama raja. Tapi dia letakkan dalam sebuah gua, hidup syukur, mati ya udah. Di dalam gua itu, Nabi Ibrahim yang masih bayi hidup sendirian, Pak. Tapi orang tuanya sesekali, tapi sangat jarang, sesekali melihat ke dalam gua itu. Tapi Allah yang menjaga Ibrahim, tak ada yang bisa mencelakai. Setiap Nabi Ibrahim menghisap jari tangannya, maka jari tangan itu akan mengeluarkan madu. Itu disebut dengan irhas. Keajaiban yang diterima oleh seseorang yang akan menjadi nabi, yang keajaiban itu diterima sebelum diangkat menjadi nabi, sebutannya irhas. Sama kayak Nabi Muhammad waktu main-main sama anaknya Halimah Sa'diyah, datang malaikat
membedah dadanya, usianya masih 4 tahun, belum jadi nabi, itu namanya irhas. Kalau sudah jadi nabi, dapat keajaiban, itu namanya mukjizat. Seorang wali, jalan dia di air, ya kan? Atau satu raganya di sini, ruhnya entah di mana, nah, itu namanya karomah. Atau kita nyebutnya keramat. Tapi kalau ada misalnya di antara bapak kelindes kereta api, masih hidup. Orang biasa kelindes kereta api, masih hidup. Itu namanya maunah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sehingga karena setiap ngisap jari tumbuh keluar madu, pertumbuhan Nabi Ibrahim di dalam gua itu normal seperti anak-anak yang lain. Pada saat usianya sudah mulai bisa berpikir, suatu hari ayahnya melihatnya ke dalam gua, dia tanya sama ayahnya, Pak, ini otak udah mulai berpikir, ini dia fase mencari Tuhan yang sesungguhnya. Ini nanti bisa Bapak baca dalam surah Al-An'am ayat 76 sampai 79. Dia tanya sama bapaknya, Pak, yang nyiptakan aku nih siapa, Pak? Kata bapaknya, ya Bapak. Jadi yang nyiptakan Bapak siapa? Ya kakekmu. Karena kakekmu Bapak ada, karena Bapak kau ada. Yang nyiptakan kakek, Pak, ya buyutmu. Yang nyiptakan buyut, Pak, ya bapaknya buyut. Jadi yang nyiptakan bapaknya buyut, kakeknya buyut. Berarti nggak habis-habis nih, Pak. Pasti ada ujungnya. Pasti ada pencipta pertamanya ini. Nah, inilah pencarian Tuhan Nabi Ibrahim. Kata bapaknya, wis lah, oh kakean cocok lah, kata bapaknya. Anak-anak yang lain nggak ada pertanyaannya kayak kau gini. Nggak, ini betul, Pak. Saya tanya Bapak, masyarakat kita ini nyembah apa, Pak? Kata ayahnya, nyembah berhala. Yang bikin berhala itu siapa, Pak? Bapak. Loh, kok tanggung kali, Pak? Kenapa nggak nyembah Bapak sekalian? Ngapain nyembah berhala yang Bapak bikin? Kan bagus nyembah Bapak sekalian yang bikin berhala. Peninglah bapaknya. Dia terus mencari Tuhan. Dia nampak ada bintang, kayaknya ini Tuhan. Tiba-tiba bintang itu tenggelam. Maka dia bilang, tak mungkin Tuhan tenggelam. Dia lihat ada bulan, oh ini lebih besar lagi dari yang semalam nih. Kayaknya ini Tuhan. Bulan tenggelam, tak mungkin Tuhan tenggelam. Nampak matahari, ini berarti Tuhan, ini lebih hebat lagi nih. Matahari terbenam, tak mungkin Tuhan terbenam. Dia terus mencari Tuhan. Singkat cerita, akhirnya diangkatlah menjadi Rasul. Nabi Ibrahim ini tadi, Pak. Lalu dia tanya kepada masyarakat pada waktu itu, apa yang kalian sembah? Berhala. Kenapa kalian menyembah berhala? Karena nenek moyang kami dulu menyembah berhala, kata mereka. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita juga hidup di dunia ini sekarang, banyak masih mengikuti tradisi nenek moyang yang tidak semuanya lurus, yang belum tentu semuanya benar menurut syariat. Ada beberapa kebiasaan kita karena ngikut nenek moyang dulu, tapi belum tentu sesuai dengan syariat. Kayak kata-kata orang tua dulu, jangan mestakan anak bulan Muharram, ya kan Bu? Nanti rumah tangganya panas, ujung-ujungnya cerai. Nikah bulan Ramadan pun kalau lakinya judi online ya cerai. Ya kan Bu? Padahal bulan Muharram itu bulan yang mulia, salah satu bulan haram, beribadah di dalamnya pahalanya berlipat-lipat. Berbuat dosa di dalamnya, dosanya juga berlipat-lipat. Nikah itu ibadah. Artinya kalau kita nikah di bulan Muharram, pahala nikahnya itu berlipat-lipat. Jadi jangan takut nikahkan anak di bulan Muharram. Justru bagus. Bahkan ibu nikahkan anak bulan Muharram, ibu untung, gak banyak saingan. Orang pada takut pesta, ibu pesta.
Kan numpuk di ibu semua amplopnya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, masih banyak paham-paham nenek moyang yang harus kita saring, kita filter, mana bagus kita ambil. Contoh, ada yang bagus. Kata orang tua dulu, jangan keluar main-main maghrib-maghrib. Aku demi Allah Pak, kupikir nih dulu mitos. Terakhir aku nonton film horor. Di film horor tuh biasanya kalau dia berlandaskan dalil, sebelum main filmnya ada dalilnya tuh ditunjukkan. Rupanya ada hadisnya Pak memang. Gak boleh beraktivitas di luar rumah maghrib-maghrib itu, kecuali untuk sholat ke masjid. Itu ada hadisnya dan sahih. Bukhari Muslim. Jadi ada yang lurus, ada yang tak lurus. Anakku waktu umur 4 bulan. Di rumah ada acara Pak. Ada nenek-nenek nih orang Jawa. Nenekku juga masih makciknya ayah. Jadi ku bilang gini, biasalah bu, ayah sama anak bayinya kan. Ih, anak ayah, anak cantik. Ku bilang gitu, Bu. Terus nenek ini marah. Jangan bilang anakmu anak cantik. Nanti besarnya jelek. Ada kan, Bu? Ada orang punya paham gini, ada kan? Aku waktu itu batin. Oh gitu, Nek. Berarti biar anaknya cantik, harus bilang jelek. Kalau anaknya mau pinter, harus anak pau, anak longor, anak goblok. Nggak masuk akal. Padahal kata Nabi, al-kalamut doa. Perkataan itu adalah doa. Maka kalau marah sama anak sekalipun, ibu jangan cakap yang kasar-kasar. Jangan cakap yang tak baik. Apalagi mulut mama. Mama tuh mulutnya keramat Pak. Nggak niat mendoakan, bisa jadi doa. Makanya dulu Abdurrahman As-Sudais, imam besar Masjidil Haram, mamanya waktu marahi dia ketika dia kecil, itu selalu kalimatnya idhab ilal haram, idhab ilal haram. Pergi kau ke Masjidil Haram, pergi kau ke Masjidil Haram. Terakhir jadi doa, anaknya jadi imam besar Masjidil Haram. Bahkan jadi penghulu, jadi pemimpin para imam di Masjidil Haram. Nah, jadi mereka menyembah berhala karena nenek moyangnya menyembah berhala. Jadi kita harus saring-saring Pak, mana yang baik, mana yang tidak dari orang-orang tua kita dulu. Kita harus filter, kita harus saring. Akhirnya Nabi Ibrahim mengancam, kalau kalian tidak berhenti menyembah berhala-berhala ini, dan kalau kalian masih terus menyembah mereka, aku akan menghancurkan Tuhan-Tuhan kalian ini. Diancamlah oleh Ibrahim. Akhirnya mereka masih terus menyembah berhala. Suatu hari Nabi Ibrahim membuktikan ucapannya. Dia intip dari jauh ketika Raja Namrud keluar berburu. Dia masuk ke dalam rumah ibadah Raja Namrud. Dia bawa kampak. Lalu dia hancurkan berhala-berhala di istana itu. Dia sisakan berhala yang paling besar. Lalu kampak itu dia gantungkan di berhala yang paling besar, supaya seolah-olah yang paling besar inilah yang menghancurkan berhala-berhala yang lain. Pulang berburu, Raja Namrud masuk ke rumah ibadahnya, dia terkejut, nengok Tuhannya berserak. Ya, Tuhan pula berserak. Tuhannya udah berserak. Lalu dia pun murka. Siapa pelakunya ini? Dia perintahkan prajuritnya mencari siapa pelakunya. Sampai ada selentingan. Ada kabar bahwa, wahai raja, ada yang melihat seorang pemuda bernama Ibrahim. Waktu engkau lagi berburu, dia masuk ke dalam. Dia yang pernah masuk ke dalam rumah ibadah kita. Akhirnya, Ibrahim pun dipanggil. Disidang. Betul kamu yang menghancurkan berhala-berhala ini? Kata Ibrahim, fa'aluhu kabiruhum hada. Ini keren nih Pak. Jadi Nabi Ibrahim nggak mau ngaku, tapi nggak mau bohong. Nggak mau ngaku, tapi juga nggak mau bohong. Jadi waktu ditanya, betul kamu yang melakukannya? Kata Nabi Ibrahim, fa'aluhu kabiruhum hada. Yang melakukannya berhala yang paling besar ini. Waktu besar nunjuk berhala, waktu ini nunjuk dirinya sendiri. Jadi dia nggak mau ngaku, tapi dia juga tak bohong. Yang melakukannya yang paling besar ini. Nah,
Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya Ibrahim bilang, kalau tak percaya raja, tanyalah sama dia. Tanya sama berhala yang paling besar ini. Gila kamu Ibrahim, saya kamu suruh tanya ke berhala, mana bisa dia jawab? Kalau jawab aja dia nggak bisa, kenapa kalian sembah? Siapa yang gila? Kata Ibrahim. Nah, akhirnya Raja Namrud murka. Singkat cerita dihukum, dicampakkan ke kobaran api. Sebelum sampai ke kobaran api, Allah berfirman kepada api, ya nar, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah, berubah sifat, panas menjadi dingin, supaya Ibrahim selamat. Sampai ke kobaran api, Nabi Ibrahim bukannya kepanasan, malah kedinginan, malah adem. Orang itu udah senang, hore-hore, biang kerok kita udah mati. Tiba-tiba dari tumpukan arang itu bergerak-gerak. Mereka pun terkejut, apa ini? Tiba-tiba Ibrahim keluar dari tumpukan itu tanpa terbakar satu helai rambut pun, Pak. Masya Allah, subhanallah. Akhirnya Nabi Ibrahim pun diusir dari tempat itu oleh ayahnya sendiri. Karena kata ayahnya, kalau kamu tidak mau berhenti dari dakwah ini, la arjumannaka, kami akan merajammu. Kami lempari batu, dirajam. Sehingga akhirnya singkat cerita Nabi Ibrahim diusir. Hijrahlah ke suatu tempat namanya Baitul Maqdis yang kita kenal dengan Palestina. Di Palestina ketemulah Nabi Ibrahim sama perempuan cantik kali. Dalam riwayat dikatakan ini perempuan paling cantik yang pernah Allah ciptakan di dunia ini. Ada yang berpendapat Hawa, ada yang berpendapat Saroh. Istri pertama Nabi Ibrahim, namanya Saroh. Cantik kali Bu, perempuan paling cantik. Ini muka ibu kalau digabung semua, ya entah kemana-mana lah jadinya. Karena kecantikan ibu bergabung semua, belum tentu bisa ngalahkan kecantikan Saroh. Wanita paling cantik. Tapi itulah adilnya Allah, Pak. Allah tuh nyiptakan manusia, nggak ada lebih semua, nggak ada kurang semua. Pasti ada lebihnya, ada kurangnya. Walaupun cantiknya luar biasa Saroh, dia punya kekurangan. Apa kekurangannya? Lama punya anak. Cantik tapi lama punya anak. Nek nang buriger elek sek meteng ya. Lain-lain. Allah ciptakan ada lebihnya, ada kurangnya. Bu, suami ibu seburuk apapun dia, pasti kalau ibu mau korek-korek, ada lebihnya. Sementara saya sering bilang, rumah tangga kalau mau awet jangan tengok kurangnya, tapi tengok lebihnya. Walaupun suami ibu mabuk, judi, narkoba, selingkuh, kalau mau ibu korek-korek, pasti ada lebihnya. Oh iya Ustaz, memang dari awal nikah kerjanya mabuk, judi, tapi ku inget-inget dari awal nikah sampai sekarang, sekalipun gak pernah dia nampar aku Ustaz. Nunjang pernah Ustaz. Kalau mau dikorek-korek ada aja lebih. Makanya Pak, kita jangan pernah iri sama rezeki orang lain Pak. Karena ada kelebihan yang kita punya, yang dia nggak punya. Walaupun ada yang dia punya, kita nggak punya. Ada hadis Nabi menarik yang sangat berkaitan sama kehidupan kita. Apa kata Nabi? Likulli dzi ni'matin mahsud. Setiap kita mendapat nikmat, pasti ada orang yang hasad kepada kita. Maka saya bilang sama kawan saya, Bang, kita di dunia ini, kalau mau tak ada yang benci sama kita, dua aja kunci. Satu, kita hidup susah. Dua, nggak nyusahkan orang lain. Hidup susah, nggak nyusahin orang, tak ada yang benci sama kita. Sebaik apapun kita, kalau hidup kita senang Pak, duit banyak, istri cantik, rumah tangga bahagia, pasti ada yang benci. Itulah kata Nabi, likulli dzi ni'matin maksud. Setiap kita dapat nikmat, pasti ada yang hasad. Tapi hasad ini levelnya udah tinggi Pak. Kalau cuman sekedar iri itu hanya sekedar, ih enak kali ya dia punya itu ya. Kapanlah aku punya? Itu sekedar iri, masih wajar. Ada namanya dengki. Ih, enak kali ya. Dia punya mobil segitu mewah. Kudoakan kecelakaan lah dia itu. Ini dengki.
Sebatas mendoakan, mengharapkan. Ada namanya hasad. Hasad ini lebih kejam, Pak. Hasad ini berusaha merebut nikmat orang lain sehingga nikmat itu pindah kepadanya. Atau dia berprinsip, kalau aku nggak bisa memiliki, kau juga nggak boleh memiliki. Itu hasad. Misalnya mantan pacar suami ibu. Gitu kan. Kalau aku nggak bisa miliki dia, kau pun tak boleh memiliki dia. Itu hasad, udah sampai action dia, udah ada tindakan di situ. Nah, makanya kita tak perlu iri. Ada hal yang kita punya orang tak punya. Bapak tengok orang bermobil, rumah mewah, tidur ya nggak nyenyak. Cicilannya banyak kali, ya kan Pak? Pikiran, awak walaupun sederhana, tidur masih nyenyak. Bahkan Bu, kentut aja bisa jadi nikmat loh. Yo, Bu Amit ya, istriku, kami mobil ada, rumah ada, travel umroh ada, pesantren ada, tapi istriku masuk rumah sakit masalahnya apa? Payah kentut. Jadi orang yang masih bisa kentut aja harus bersyukur loh. Oke dia kaya, tapi dia nggak bisa kentut, ya kan Bu? Nah, misalnya gitu Pak. Jadi kita nggak perlu iri sama nikmat orang. Ada hal yang mereka tak punya, kita punya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sampai mana cerita kita tadi Pak? Yang Ibrahim tadi. Nah, jadi jumpalah sama Saroh, wanita paling cantik, tapi dapat anaknya lama. Sampai suatu hari Saroh bilang, Bang, abang kan Nabi, butuh keturunan, melanjutkan dakwah abang. Aku nggak bisa ngasih abang anak sampai sekarang, udah ubanan, udah keriput bang. Aku udah ikhlas, silahkan abang nikahlah sama wanita lain. Kata Ibrahim, enggak lah dek, abang kan sayang sama adik. Bang, udah bang, aku udah ikhlas bang, nikahlah sama perempuan lain. Enggak lah dek. Bang, betul nih bang, nikahlah sama perempuan lain. Enak kali pak punya bini kayak gini nih pak. Dipaksa nikah lagi loh pak. Nabi dipaksa nolak pak. Bapak dilarang pun pandai kali bapak. Ini dipaksa aja nolak. Akhirnya karena Nabi Ibrahim tadi menuruti perintah Allah, akhirnya berpoligamilah. Tapi dengan satu syarat. Hajar Saroh, kamu yang harus memilihkan wanita itu untukku. Jadi ini poligami yang dicontohkan Ibrahim, Bu. Istri pertama yang memilihkan calon istri kedua untuk suaminya. Nah, selama ini kan nggak ada yang kayak gini, ini nggak ada. Tiba-tiba nanti udah ada aja di sana, udah ada aja di sini kan. Biasanya gitu. Nah, Kades pun banyak juga yang kayak gitu Pak Kades. Kalau Pak Sugeng insya Allah enggak. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah maka menikahlah dengan seorang budak. Jadi Saroh ini menunjuk budaknya sendiri namanya Hajar. Hajar ini anak raja. Anak raja yang ditawan menjadi budak. Jadi kalau ada bahasa bahwa Saroh cantiknya luar biasa, sementara Hajar hitam jelek, ini tak betul. Hajar ini walaupun hitam, dia manis Pak. Kayak aku gini. Dia anak raja. Jadi tidak sejelek itu. Dia memang hitam. Raja Utopia. Tapi dia manis. Nikahlah sama Hajar. Hamillah Hajar. Singkat cerita lahirlah Ismail alaihi salam. Kemudian udah punya anak Bu. Dari Hajar. Kok ujuk-ujuk Saroh mau. Sing wis ubanan wis keriput. Meteng. Kejadian Pak, nenek-nenek meteng. Maka nenek hati-hati nek. Nek Allah gelem gak eneng sing gak mungkin. Nenek ojo jonti-jonti. Jo nenek keluyuran nganggo tank top. Nenek sing selero nenek meteng pula. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dan dari rahim Saroh lahir seorang nabi juga namanya Ishak. Dan nabi-nabi setelah mereka itu merupakan keturunan dari Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim mendapatkan gelar Abul Ambiya, bapak para nabi. Ya, ini Ibrahim ini gelarnya banyak. Abul Ambiya, kemudian Khalilullah.
Ya, orang yang mencintai Allah dan Allah mencintainya. Kemudian ada lagi gelarnya termasuk ulul azmi. Ya, di antara 5 yang ujiannya kesabarannya luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau Nabi Muhammad dia termasuk garis Ismail. Nabi Isa dia termasuk garisnya Ishak. Makanya Pak, Nabi Muhammad itu mendapatkan gelar Dzu Dzabihaini. Dzu Dzabihaini. Artinya keturunan dari 2 orang yang pernah mau disembelih. Karena Nabi Muhammad keturunan Ismail nih. 1 Ismail yang mau disembelih nggak jadi. Kedua, bapak kandungnya sendiri. Namanya Abdullah. Jadi bapak kandungnya Nabi itu Pak dulu mau disembelih. Gara-garanya Abdul Muthalib kakeknya Nabi, dia dulu profesinya siqoyah. Siqoyah ini asal katanya suqya, artinya air minum. Jadi profesinya Abdul Muthalib dulu adalah memberikan air minum kepada para jamaah haji, melayani tamu-tamu Allah. Dulu airnya masih air biasa, bukan air Zam-Zam. Karena sumur Zam-Zam sudah tertimbun ratusan tahun. Sampai akhirnya waktu itu Abdul Muthalib bersama anak sulungnya, si Haris. Mereka layani tamu-tamu Allah sampai air menipis persediaan air. Lalu dia berjuang mencari air Zam-Zam, tak dapat-dapat. Sehingga dia diberikan ilham dalam mimpi, ditunjukkan oleh Allah di mana posisi sumur Zam-Zam. Di dekat Ka'bah, di antara 2 berhala. Akhirnya dia gali tempat itu bersama anaknya, ditemukanlah kembali sumur Zam-Zam. Maka sampai hari ini kalau kita minum air Zam-Zam Pak, insya Allah pahalanya mengalir untuk kakeknya Nabi, Abdul Muthalib, yang menemukan sumur Zam-Zam setelah ratusan tahun tertimbun. Setelah dapat lagi sumur Zam-Zam, itu kan air tak akan kering sampai hari kiamat, walaupun jutaan orang tiap hari datang ke sana. Ada satu kendala lagi. Tak sanggup Abdul Muthalib kalau hanya berdua dengan anaknya Haris memberi minum untuk para jamaah haji. Akhirnya dia bernazar, ya Allah, kalau aku punya anak laki-laki 10 orang, salah satunya akan kusembelih. Kata Abdul Muthalib. Allah kabulkan. Akhirnya punya anak laki-laki 10. Yang paling kecil namanya Abdullah. Akhirnya nazar mau dilaksanakan. Dimasukkan nama 10 anak laki-laki ke dalam toples. Diundi. Ya kan Pak? Keluar nama Abdullah. Abdullah ini diantara 10 anak laki-laki dia paling ganteng. Dia paling akhlaknya bagus. Dia yang paling soleh. Dia pula yang mau disembelih. Akhirnya kawan-kawannya Abdul Muthalib, pemuka-pemuka Quraisy mengatakan, wahai Abdul Muthalib, memohon ampunlah kepada Allah. Jangan kau sembeli anakmu. Gantilah dengan 100 ekor unta. Akhirnya tak jadi disembeli Abdullah. Diganti dengan 100 ekor unta. Setelah itu barulah dijodohkan dengan Aminah binti Wahab. Dengan emaknya Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad punya gelar Dzu Dzabihaini. Keturunan dari 2 orang yang akan disembelih. Nabi Muhammad dan Ismail alaihi salam. Balik ke cerita Ismail. Ini udah jam 7 kurang 15 Pak. Kita persingkat ya. Jadi Nabi Ismail ini Pak, ceritanya sama Hajar. Waktu masih bayi Ismail ditinggalkan di sebuah lembah namanya Bakkah. Itulah letak Ka'bah sekarang. Nabi Ismail, Nabi Ibrahim balik ke Palestina. Mereka ditinggalkan di situ. Sampai akhirnya kehausan. Sampai Nabi Ismail yang masih bayi dehidrasi. Tak bergerak kayak sudah meninggal dunia saking hausnya. Disitulah ada kisah Hajar yang nyari air, mondar-mandir Sofa Marwa 7 kali. Itulah cikal bakal adanya ibadah sa'i pada pelaksanaan haji dan umrah. Ini ada pelajaran di sini Pak. Hajar, emak Nabi, istri Nabi. Ismail akan jadi Nabi dan dia anak Nabi. Orang pilihan Allah. Kalau Allah mau ngasih sumur Zam-Zam langsung sama mereka Bu, kecil bagi Allah. Tinggal kecil bagi Allah. Tapi Allah nggak mau gitu Pak. Cara main Allah nggak begitu.
Allah biarkan dulu Hajar mondar-mandir 7 kali Safa Marwah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Udah berusaha, udah berjuang, udah berusaha, udah berikhtiar, barulah bertawakal kepada Allah. Baru dikasih sumur, baru dikasih mata air Zam-Zam. Jadi Bapak jangan berpikir Bapak doa rezeki datang sendiri. Istri Nabi aja disuruh usaha dulu baru Allah kasih. Makanya orang yang usaha nggak pakai doa namanya sombong. Orang yang doa jangan pakai usaha namanya longor. Doa sama usaha harus imbang. Dan singkat cerita, belasan tahun kemudian, nah ini usianya memang nggak pasti karena ulama beda-beda pendapat. Belasan tahun kemudian Ibrahim rindu dengan Ismail dan Hajar. Dia berangkat dari Palestina menuju ke Mekah untuk bertemu dengan istri dan anaknya. Ini usianya Ismail sudah belasan tahun. Bertemulah mereka di suatu tempat namanya Masy'aril Haram. Kalau yang ada Ka'bah namanya Masjidil Haram. Ini di daerah antara Mina dan Musdalifah. Tapi ini Musdalifah yang di sana, bukan istrinya Nasar dulu Pak, ya enggak. Di antara Mina sama Musdalifah, nama tempatnya Masy'aril Haram. Bertemulah mereka di sana, bermalam di sana, dan bermimpilah Nabi Ibrahim. Dalam mimpinya, dia diperintahkan menyembelih anaknya tercinta Ismail alaihissalam. Itu tanggal 8 Dzulhijjah. Pada waktu itu, Ibrahim masih ragu. Ini mimpi biasa, apa perintah Allah ya? Akhirnya Nabi Ibrahim menimbang-nimbang, berpikir, merenung, bahasa Arabnya tarwiyah. Maka tanggal 8 Dzulhijjah kita disunahkan berpuasa, namanya puasa tarwiyah. 9 Dzulhijjah dapat mimpi yang sama. Barulah yakin. Udah dapat mimpi yang sama, baru Ibrahim yakin, percaya, pasti bahwa itu betul-betul perintah Allah. Yakin, tahu, percaya, bahasa Arabnya Arafah. Maka tanggal 9 Dzulhijjah kita sunnah puasa Arafah. Udah pasti, udah yakin, tanggal 10 Dzulhijjah Ibrahim memerintahkan Sa'ah Hajar untuk mempersiapkan Ismail dengan setampan-tampannya. Pakaikan jubah paling cantik, sisiri rambutnya, bedai pipinya, karena dia mau dikurbankan. Dan syariat itu berlaku sampai sekarang. Kurban harus yang terbaik, paling sehat, nggak boleh cacat. Kalau bisa yang paling banyak dagingnya. Bahkan sampai sekarang masih ada yang ngikuti tradisi Nabi Ibrahim. Sebelum disembelih kambingnya, dimandikan dulu, disisiri bulu-bulunya, dibedai mukanya. Kadang kambingnya lebih ganteng lagi dari orangnya terakhir, Pak. Itu masih ada sampai sekarang, ya kan, mengikuti kisah Nabi Ibrahim tadi. Akhirnya berjalanlah mereka menuju Jabal Kurban. Ada di daerah Mina, ada bukit kecil namanya Jabal Kurban, tempat di mana Ismail akan disembelih. Namanya iblis, Pak. Mana mungkin membiarkan hamba Allah mau melaksanakan perintah Allah. Bapak aja pernah kalau lagi terawih ngantuk kali, udah sampai rumah hilang ngantuknya, ya kan Pak? Iblis tak membiarkan kita beribadah. Jadi Ibrahim sama Ismail mau melaksanakan perintah Allah, di perjalanan iblis menggoda. Ibrahim, tega kau bunuh anakmu sendiri, ngapailah disuruh bunuh anak, nyembelih anak kok mau? Udah pergi kau, bukan urusanmu, kata Ibrahim. Pergi iblis. Ibrahim gak mempan, istrinya digoda. Hajar, kau tahu anakmu mau dibawa kemana? Kemana rupanya? Mau disembelih sama lakimu. Kenapa mau disembelih? Perintah Allah katanya. Apa kata Hajar? Kalau memang perintah Allah, jangankan anakku, aku pun siap disembelih, kata Hajar. Iblis tadi lebih gila lagi rupanya istrinya. Jumpainya Ismail, kau mau aja disembelih. Ismail. Udah pergi kau. Setiap iblis menggoda, dilempari batu oleh mereka. Itulah cikal bakal adanya ibadah lontar jumroh pada pelaksanaan ibadah haji. Jadi Pak, iblis ini ada bentuk jin, ada bentuk manusia. Setiap ada yang menghalangi kita berbuat baik, namanya iblis. Jadi Bapak besok mau datang FKSMM. Yuk Bang, ngaji FKSMM. Malas sekali ya. Sini aja kita main catur. Lempar batu, Pak, iblis. Mau ke masjid, ada orang menghalang-halangi. Ngapain lah, sini aja, rumah aja sholat Bang. Lempar batu, iblis. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah,
Sampai di Jabal Kurban, sebelum disembelih anaknya, Ibrahim tuh demokratis. Dia nggak langsung sembelih. Dia bilang dulu sama anaknya, ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fandur madza tara. Wahai anakku, ayah bermimpi ayah menyembelihmu. Nah, apa pendapatmu? Kata Ismail, ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, lakukanlah karena ini perintah Allah. Niscaya engkau akan temui aku tergolong orang-orang yang sabar. Nah, inilah cikal bakal adanya ibadah kurban. Pesan terakhir saya mau sampaikan sama Bapak Ibu, Nabi bersabda, "Man lahu sa'atan falam yudah fala yaqrabanna musallana." Siapa yang mampu berkurban tapi tidak mau berkurban, jangan dia dekati tempat sholat kami, kata Nabi. Artinya Nabi jijik, Nabi benci sama orang yang mampu tapi nggak mau. Jangan pura-pura miskin, Bapak. Kalau mampu kurban, jangan sampai tak kurban. Allah benci, Rasul benci. Mumpung masih ada waktu nih, yang merasa mampu. Karena kurban ini sama haji lain. Haji wajib sekali dalam hidup. 2 dan seterusnya sunnah. Tapi kalau kurban, tergantung kemampuan kita pada tahun itu. Tahun ini kita sanggup, kurban. Tahun depan tak sanggup, tak harus kurban. Tahun depannya lagi sanggup, kurban lagi. Jadi kalau tahun ini Bapak sanggup, jangan sampai Bapak tak berkurban. Ya Pak ya. Apa tujuan Allah memerintahkan Ibrahim nyembelih Ismail? Satu aja tujuannya. Allah pengen tahu, lebih cinta mana Ibrahim? Sama anaknya atau sama aku yang ngasih dia anak? Hari ini kita membuktikan cinta tidak disuruh menyembelih anak. Kita tidak disuruh menyembelih istri. Ibu nggak disuruh nyembelih suami. Walaupun kalau suami ibu selingkuh, pokoknya mau nyembelih aja ya kan? Tapi kita hanya disuruh ngeluarkan uang, beli hewan kurban untuk membuktikan lebih cinta mana kita sama harta atau sama Allah yang memberikan kita harta. Ya, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pahami ini betul-betul. Mudah-mudahan kita semua tidak tergolong orang yang dibenci Allah, dibenci Rasul, karena Allah titipkan rezeki kepada kita dan kita tidak sayang mengeluarkannya untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.